Oke, nah sekarang komen-komen dasar di R ya. Jadi kalau di buku modul itu sebenarnya dicontohin tuh pakai RGUI bukan RStudio. Tapi sebenarnya kalau RGUI itu ada di Windows ya. Kalau yang bagi yang pakai Linux itu nggak ada sih katanya sih. Jadi kalau RGUI itu sebenarnya versi lebih simpelnya dan lebih susahnya gitu loh. Lebih susahnya daripada RStudio. Ini RStudio. Jadi kita belajar bahasa pemrograman R itu ada di komputer satu. Nah, kita coba aja lihat ya langsung ya. Kalau di sini itu ini cuman instalasi aja. Kita coba ini bisa dibaca sendiri aja. Tapi udah pada install RStudio kan sama R di sini? Udah ya. Sebenarnya kayaknya itu RGUI itu udah termasuk sama ini, sama apa namanya? Instalasi R. Coba coba cari di ini deh, coba RG coba di Windows atau kalau Mac kurang tahu sih. Pokoknya coba bentuknya kayak gini soalnya R4 berapa gitu. Ini RGUI nanti keluarnya. GUI. Yap, sebentar. Oke, masih recording. Oke. Nah, sekarang kita masuk aja ini RGUI ini kalau di modul dia pakainya RGUI. Ada penjelasan-penjelasannya ini toolbar apa, ada miscellaneous apa, terus habis itu dan lain-lain ya. Bisa dibaca-baca aja. Sebenarnya sekarang mau lebih ke arah ke ini sih, ke command-command nih. Ini misalnya apa nih? Ada citation, function citation ya. Misalnya di RGUI ya, kita coba ya citation. Sebentar, kok nggak mau low. Nah, dia masuk kayak citation nggak ada ya? Citation. Kalau di sini, nah ini ada nih citation. Jadi kalau misalnya ini nggak segitu ngaruh ke pemrograman sih, ini bisa dibaca sendiri aja. Program-program dasarnya paling bisa dilihat di sini. Terus habis itu ini ada find sama apropos. Find itu buat buat nyari nyari ini package. Jadi di R itu ada namanya package. Misalnya kalau semacam kayak plugin lah kalau misalnya buat buat ini ya, buat di aplikasi apa gitu, biasanya ada plugin buat tambahan gitu. Dan itu biasa sering dipakai. Misalnya kalau buat kayak word cloud itu maksudnya kayak gini nih. Kalau misalnya word cloud kayak gini nih, mirip-mirip kayak gini, ini ada pluginnya. Pluginnya namanya word cloud gitu. Ini bisa pakai R. Terus habis itu ini apropos supaya buat nyari semua yang ada extension atau LM gitu misalnya. Kalau apropos A itu bisa nggak ya? Coba ya. Komand-komand dasarnya ini aja sih. Nah, ini ada semua tuh. Ada 1000 entry. Pokoknya ada A-nya gitu. Apropos. Buat nyari aja. Coba kalau misalnya apropos G gitu misalnya. Banyak tuh ada yang G-nya string bla 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 bla. Atau wait deh coba ya. Wait. Oh berarti ada nih, ada wait, ada model wait, weighted means, wait segala macam. Ini buat nyari package-package yang udah terinstall gitu. Terus habis itu
Ada ini apa example. Oh ini lumayan penting supaya kita bisa dapat gambaran di mana tuh R itu bisa buat apa aja sih gitu. Nah, R itu bisa buat apa aja? Coba kita demo perspektif ya. Demo perspektif. Oh, ternyata banyak keluar tabel nih. Tuh, bukan tabel sih, ini semacam kayak grafik gitu. Nah, kalau misalnya bedanya apa? RStudio sama RGUI. Kalau RStudio itu bisa ada semacam RAM atau penyimpanan sementara di mana kita menyetor plot-plot ini gitu. Plot itu maksudnya kayak gini, ada X, Y, Z segala macam. Bisa di ke kananin, bisa gimana. Coba kalau kita misalnya langsung ke RGUI ya. Kalau di RGUI itu kita coba demo perspektif. Dia keluar juga grafiknya. Bentar, masih loading. Wah, ini agak nge-lag sih. Pokoknya RGUI itu agak versi lamanya gitu ya. Cuman entah kenapa di modul pakainya ini. Coba kita restart dulu. Tidak responding dia. Bentar. RGUI. Nah, coba kita masukin ke demo perspektif. Dia agak nge-lag ya. Bagusan RStudio sih sebenarnya. Kita next. Nah, keluar ya. Ini nggak bisa di back gitu loh. Ini next next aja terus gitu. Mau di kayak gimana juga pakai arrow key juga nggak bisa. Pokoknya kelihatan aja pokoknya plotnya gitu. Cuma nggak bisa di back. Terus ini tampilannya walaupun simple ya, tapi nggak terlalu banyak pilihan jadi agak susah. Jadi nggak kelihatan ini juga kan, ini semacam apa aja yang ada di dalam variabelnya apa aja gitu. Jadi RStudio tuh lebih enak. Nah terus habis itu, terus kita langsung ke sini lagi, demo graphics nih. Ternyata R tuh banyak banget itunya visualisasinya. Kita coba aja satu-satu. Demo graphics misalnya. Kayak apa isinya? Oh bisa grafik kayak gini, bisa color wheel kayak gini, bisa pie chart, bisa box plot, bisa ada kayak gini ya. Jadi ini contoh-contoh di mana apa sih yang kita bisa buat pakai R ini? Visualisasi datanya inilah visualisasi datanya yang kita bisa buat gitu loh. Nah, ini bisa dicoba sendiri kok di RStudio masing-masing untuk bisa ngelihat ya. Komand-komand dasarnya paling itu ada demo, terus habis itu nah ada library package itu bedanya apa sih? Sebenarnya kalau di R ya, kalau di pemrograman tuh library sama package tuh ada bedanya sih. Cuma kalau misalnya ini di sini mau install package, tapi ini bisa buat library juga install package. Ini download library. Jadi mungkin kalau di R itu eh, disamakan ya library sama package ya. Nah terus habis itu ini kalau misalnya package ini buat extension dari R programming ini. Jadi mesti diinstal agak lama sih kalau installnya kalau di R ya. Mungkin contohin ya. Contohnya misalnya install package Akima gitu ya. Install package Akima. Nah ini dia bakal kayak begini. Installing.
Terus udah deh, ke download deh. Package SP successful, bla 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 bla. Downloadnya ke sini. Udah selesai. Itu buat apa sih package? Nanti nanti tak demonstrasikan ya. Nah, terus habis itu, nah di Argui ini juga bisa kayak gini nih. Bisa pakai new script. Nah ini susahnya di mana kalau R Studio. Ini kan coba di save dulu ya. Save misalnya taruh di tes R deh. M mana 5 print M misalnya gitu ya. Ini nggak bisa langsung ke jalan, harus dibuat begini. Dari R Studio-nya, sebentar. R Programming, script. Nah ini harus dibuat kayak gini kalau mau jalanin programnya. Source, sini nggak bisa ke jalan karena ini ya mesti diubah lagi. Jadi garis miringnya kebalik. Baru deh nggak ke jalan juga. Oh ini enggak. Ini harus kasih nama file ya. Ada nama filenya, namanya test.r. Test.r. Baru deh ke jalan 5 gitu. Kalau misalnya di RStudio itu mau kasih program yang sama, dia langsung ada pilihan source on save. Dia langsung bisa di save, langsung source ke sini 5 gitu. Lebih dimudahkan lah kalau di RStudio daripada di RGUI ya. Tapi kalau misalnya untuk ngikutin modulnya, kita coba pakai RGUI juga. Terus habis itu, nah di sini ada data editor nih di RGUI, tapi entah kenapa di RGUI gua tuh nggak ada data editor. Entah kenapa ya. Nih coba lihat nih. Edit, tuh data editor nggak ada. Entah versinya apanya gitu ya. Mungkin yang modul pakai versi yang lebih lama gitu apa lebih baru. Kurang tahu. Tapi ada caranya untuk ngebuka. Nih pakai fix. Misalnya deh ada variabel namanya bakteria. Nah, di situ ada datasetnya. Nah, terus habis itu nah ini library nih misalnya nih. Library dimasukin dulu mas, terus di attach dataset namanya bakteria. Kita coba ya. Library mas, terus attach ini bakteria. Terus habis itu gua untuk ngebuka datasetnya pakai fix bakteria. Nah, kebuka kan? Bakterianya ada data-datanya. Ini data-data biologi sih. Saya juga kurang ngerti. Nah, jadi gitu bisa diedit di sini, misalnya 10 gitu. Jadi kayak Excel aja. Pakai perintah fix itu, command fix. Function ya. Function command perintah bisa diganti-ganti lah ya. Sama aja. Nah, terus habis itu di sini ada apa ya, tampilan layar ya. Layar dari R ini mah bisa dicoba-coba sendiri, ini buat utak-atik aja dari RGUI. Terus fungsi bantuan ini apa aja yang variabel yang udah dibuat itu pakai objects. Coba ya. Objects di sini aja. Oh, berarti ada bakteria, ada ada M nggak? Oh, belum ada. Ini objeknya apa aja? Kalau mau ini namanya environment ya. Environment itu maksudnya lingkungan di mana apa aja sih yang ada, variabel apa aja yang udah buat dalam sini. Kalau mau bentar.
Jadi kalau mau ini, kalau mau mau ngapus environmentnya supaya misalnya kalau belum dihapuskan fix bakteria pasti keluarnya bakteria gitu kan. Pasti keluarnya bakteria di sini kan. Kalau misalnya dihapus, yes, fix bakteri lagi masih ada. Ntar ya, coba kalau misalnya dihapus. Environmentnya dihapus. Oh berarti bakteri itu emang udah ada di situ. Coba kita masukin misalnya variabelnya m 5 gitu. Nah masukkan values 5 gitu. Kalau print m 5. Kalau environmentnya dihapus, print m nggak ada, m nya not found karena environmentnya empty gitu. Pakai tanda sapu ini ya, tanda sapu untuk ngapus environmentnya. Nah terus habis itu kita masuk lagi ke modul, ada objects, ada search. Nah ini library dan data frame yang telah terlampir search ya. Ini bisa dicoba aja search. Oh berarti ada apa aja? Ada package-nya, ada mask, ada grafik, dataset, base, ada bakteria nih, ada RStudio. Nah terus habis itu ada ini nih, untuk menghapus variabel. Itu kalau tadi kan yang sapu ini hapus semuanya ya nih. Misalnya ada M, ada N, sama dengan 10 misalnya gitu ya. Nah, M10. Nah, kalau misalnya mau hapus N doang, nggak usah pakai sapu, pakai RM, remove, RMN. N-nya kehapus, pas di print N misalnya. Bisa nggak? Nggak bisa, N not found. Tapi kalau misalnya di save lagi, source on save, ini ke jalan semua kalau source ya. Programnya ke jalan semua, set, print N, bisa 10 gitu loh. Nah, kira-kira gitu command dasarnya. Terus ada detach nih. Data frame yang telah terampilkan ya. Coba kita lihat lagi. Mana sih? Detach bakteria. Search. Bakteria masih ada sih. Coba dites lagi. Search. Nah, bakteria hilang kan? Kalau kita print bakteria masih ada. Ternyata emang default kayaknya. Nah, pokoknya gitu ya. Jadi di tes itu supaya kalau data frame yang udah ada, masih ada di dalam environmentnya, itu bisa dihilangin gitu. Nah, gitu ya. Oh, itu kayak buat ya kayaknya. Jadi di say hi gitu mungkin, atau bot apa disapa gitu, Bang Kuat. Nah, terus habis itu, nah kita lanjut. Ini pertanyaannya bisa dihitungin sendiri. Oke, ini modul 1 udah selesai gitu aja. Terus habis itu modul 2 ya. Di sini ada beberapa command-command dasar. Nah, giniin dulu biar enak. Nah, ini bisa apa ya? Dibaca-baca aja ini fungsi ya. Yang saya mau iniin itu adalah command-command dasarnya. Misalnya ini nih, getWD ini. Kalau ini objek data hasil PS PDF. Oh, ada rame nih. Jadi rame itu dalam R itu
sebagai penyimpanan sementara ya, random access memory. Nah, terus habis itu, nah, di sini ada getwd ya. Getwd itu maksudnya get working directory. Jadi ini dilihat tuh. Ini di mana sih kita ngerjain projectnya? Misalnya deh. Oh, bisa berarti C user del dokumen. Oh, ini gitu. UT 1824 misalnya. Terus habis itu kalau set WD ini bisa diubah direktorinya mau kemana nih. Tapi sekarang nggak usah diubah dulu, takutnya berubah-berubah lagi. Terus habis itu atau enggak tak demonstrasiin nggak apa-apa lah. Jadi gini, set WD misalnya gitu. Kalau get WD jadi di E. Jadi kalau misalnya nge-save file ini bakal ke E working directory-nya. Tapi ini udah ke save ke C jadi nggak nggak terlalu ngaruh sih. Nah, terus habis itu, nah ini kalau misalnya dir itu semacam ngasih lihat di directory di folder kita itu ada apa aja sih, coba ya. Ternyata banyak nih. Ini file-file saya semua nih. Banyak banget. Nah, jadi bisa kelihatan di E itu ada apa aja gitu. Nah, terus habis itu ada contoh M apa ini? Oh, ini cuma buat itu aja sih. Kemarin kita udah belajar tentang for loops dan ini M apa ada semacam variabel yang di assign the value ini nilai secara numerik ya. Nah, terus habis itu kira-kira komando dasarnya ini paling getWD, dir, set WD. Nah, terus habis itu langsung ke sini. Nah, untuk assign variabel sebagai nama-namanya itu kita bisa panah ke kiri, bisa panah ke kanan. Kita coba ya. Misalnya M sama dengan 5. Kalau 5 panah ke kanan 10 misalnya. M maksudnya. Panah ke kanan 10 M. Misalnya kayak gini. Bisa nggak? Oh enggak. Berarti ini harusnya M. Variabelnya harus di kanan. Ini yang 10. Nah, begini. Coba kita print M ya. 10. Coba kalau misalnya ininya di komen. Di komen artinya nggak kebaca. Jadi 5. Nah, gitu. Jadi sebenarnya bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, terus habis itu ini gampang sih harusnya ya. Terus habis itu bisa kayak gini juga, M sama dengan berapa-berapa aritmetik biasa minus kali kayak matematika sederhana, atau pangkat juga bisa, square root juga bisa, ini square root. Nah, terus habis itu ini ada Y1, Y2, dengan konstanta 2 ya. Ada vektornya ini kan. X-nya ini, Y-nya berapa? Kalau misalnya X-nya dikali 2 semua nih, 2 kali X. X-nya ini dikali 2, semuanya dikali 2, 10 kali 2, 5 kali 2, 3 kali 2, 6 kali 2, 20 kali 2. Kayak gitu. Nah, terus habis itu ini ada semacam perintah dasar juga ya. Ini buat misalnya kita kasih dataset kayak gini deh.
x sama dengan isinya adalah vektor dari vektor itu maksudnya adalah kumpulan dari beberapa data ya. Nah, jadi ini dikasih C gini emang sintaksnya kayak gitu. Diikutin aja gitu. Misalnya 10, 20, 13, 14, misalnya gini ya. Kalau kita pakai length length x print print dulu deh. Print print length x. 4 berarti karena ada 4 data. 1, 2, 3, 4. Terus habis itu kita bisa juga pakai min max sum min ya. Kalau misalnya di sini diubah jadi sum misalnya, sum. 57 dijumlahin semuanya. Kalau min rata-rata. Rata-ratanya 14,25. Oh, kayak gitu. Kalau min ya paling kecil berarti. Paling kecil kalau jumlah apa? Data yang paling kecil, kalau max jumlah yang paling besar. Kira-kira begitu. Nah, terus habis itu kayak gini. Terus ada short juga nih. Short untuk mengurutkan. Short. Short misalnya. Oh, bisa 10, 20, 30. Ini kalau nggak salah bisa kayak gini sih. Dikasih sama dengan true. Jadi kebalik. Ya 20 ke 10. Kalau ini 10 ke 20. Shortnya gitu. Jadi perintah short untuk semacam mengurutkan data yang langsung dari bawahan R-nya gitu. Sebenarnya ada lagi cara yang kayak video yang gue pernah kirim ya di grup ya. Itu pakai counting sort itu. Itu ada algoritmanya sendiri. Tapi itu nanti aja. Kan udah pernah dijelasin di video itu. Nah, terus habis itu ini juga uh, bisa short, bisa print, short. Habis itu kita langsung ke selanjutnya. Nah, ini bisa diubah kayak gini juga, sum x per length berapa gitu. Lengthnya berapa, sumnya berapa, tinggal dibagi jadi gini. Bisa di aritmetikan. Sum x min length x dikurang min kali 2 length min 1 langsung aja. Jadi dia nggak pakai sintaks-sintaks lagi, dia langsung kalau dikurang ya langsung kurang min gitu. Nah, sekarang ini ls nih untuk menamakan nama-nama variabel vektor yang telah kita buat. Misalnya kayak gini. ls. Oh, ada m, ada n, ada x. Di sini ada ketahuan nih m, n, x. File 6 1 sampai 4. 1 2 3 4. Isinya itu. Nah, terus habis itu ls ini bisa ada patternnya. Misalnya ls pet m misalnya. Berarti yang dikasih lihat itu cuman yang ada huruf m ya. Misalnya gini. ls pet x misalnya. Yang keluar cuman x doang. Variabel x. Misalnya x-nya misalnya apa ya? Santapan misalnya gitu ya. Ada lagi santapan nih. Kalau expat x keluarnya x dan santapan karena sama-sama ada x-nya gitu. Jadi keluarnya kayak gitu maksudnya. Nah, terus kemudian ini bisa ada variabel dimasukin nama, nim, nilai misalnya gitu ya. Tuh, lihat nih. Jadi kalau ls pat nil berarti yang keluar nilai. Kalau n berarti ada nama, nilai, ada nim. Kalau ini dimulai ada tanda pangkatnya ini artinya ada yang mengandung ni gede gitu. Ni gede.
Jadi ini case sensitif. Jadi kalau misalnya nilai kan ada ni juga. Tapi ni-nya itu kecil, jadi nggak masuk dia, nggak masuk keluar output. Nah, lanjut ya. Pokoknya pattern buat itu, buat nyari-nyari kayak gitu. Nah, kita masuk ke data frame ya. Data frame itu apa sih? Data frame itu yang kayak tadi bakteria itu. Jadi bakteria itu maksudnya dia data frame-nya semacam ada kolom, ada baris gitu ya. Kalau ini N1, N2, N misalnya. Coba kita buat deh. Kita buat misalnya data frame sama dengan data.frame N1, N2, 2 misalnya gitu. Nggak ada objeknya. Berarti itu emang harus ada ini sih. N1, N2, sama N. Ada variabelnya ya. Kita buat ngasal aja deh. Misalnya Budi misalnya gitu. Sinta 2 misalnya gitu. Oke, berarti coba print df misalnya. Oh, berarti gini. X Budi, X Sinta, X2. Budi, Sinta, X2. Kira-kira kayak gitu data frame ya. Nanti tak kasih contohnya data frame yang lebih ini, yang lebih kompleks. Nah, di sini data frame L4 M gitu. Berarti M ada data frame ini satu objek of 3 gitu. Variabelnya apa-apa-apa. Misalnya coba ls_str ya. ls.str karena string. String itu adalah tipe data teks ya. ls string path M. Coba ya. ls str path df misalnya. Oh, berarti keluar nih df data frame. Bentuknya satu objek, 3 variabel. Objeknya itu df, satu objek kan. Terus habis itu ada Budi, ada Sinta, ada X2, 62, ada karakter Sinta, karakter Budi sama 62. Jadi ini bisa banyak tipe data kalau di R ini, bebas gitu. Nah, ini ada caranya lagi nih. Kalau RM ini RM ini dia bisa menghapus satu variabel, 2 variabel atau lebih, koma-komain aja. Terus habis itu RM ini bisa juga ngapus list yang ada di semua di objek yang ada di dalam RAM gitu ya. Coba ya, RM list ls ya. RM list ls. Benar gak? Coba kita lihat lagi. Sintaksnya ya betul. Nah, ini sama aja kayak sapu yang di sini nih. Ngomong sapu. Terus habis itu ada juga kalau yang patternnya M doang nih. Itu bisa. Misalnya ada santapan, ada santapin misalnya. Ada santapan, ada santapin. Tapi coba yang ada i-nya ya. ls pat m i. Nah, santapin yang hilang. Gitu loh. Itu buat command-command dasarnya. Terus habis itu di sini cuman ini doang. Variabel-variabel diituin juga, di assign aja. Ini buat help ya, buat nanti bisa dibaca sendiri help ya apa. Buat 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 apa isinya ada dokumentasi dari R-nya itu untuk yang lebih lengkapnya gitu.
Kira-kira itu ini ada help.start, help search tree, help aja ini. Nah, berarti sampai mode 2 dulu. Nah, sekarang tak bahas yang lebih ini ya, lebih ke pemrogramannya ya. Kalau tadi kan sebagai command-command biasa aja. Nah, sekarang ada beberapa command arithmetic gitu ya. Jadi ada plus minus kali bagi kan udah biasa ya. Pangkat juga biasa. Nah, kalau misalnya modulus itu ada yang pernah dengar nggak modulus? Kalau modulus itu dia buat nyari bilangan ganjil ya. Misalnya if misalnya gini ya. X sama dengan 2 gitu. If X modulus 2 sama dengan 0. Print bilangan genap. Else print bilangan ganjil. Nah, ternyata bilangan genap. Kalau coba X-nya 3, bilangan ganjil keluarnya. Nah, modulus itu apa? Jadi, modulus itu adalah ketika dibagi 2 tuh sisanya berapa? 5 dibagi 2 sisanya 1, berarti bukan 0. Kalau 10 dibagi 2 sisanya 0, nggak habis, nggak ada sisanya. Jadi modulus itu sisanya. Jadi X dibagi berapa, sisanya berapa gitu. Kalau misalnya X dibagi 2 sisanya 0, berarti bilangan genap gitu. Kalau enggak bilangan ganjil. Gitu aja. Nah, terus habis itu modulus ini penting ini ya. Nah, terus sebentar. Nah, ada assignment ya. Assignment tuh ada yang semacam ada sama dengan, ada bisa begini. Tapi ada juga yang begini nih. Ini tak jelasin ya. Ini tuh gimana? Misalnya ya, ini global variabel ya. Saya adalah global. Global tuh maksudnya satu kode itu bisa kena semua variabelnya. Sedangkan ini saya kasih lokal. Mana sih? Nah, lokal function. Misalnya lokal variabelnya adalah saya adalah lokal. Terus habis itu tinggal ini aja. Cat global. Global itu adalah global variabel. Terus habis itu di itu lagi lokal adalah lokal variabel. Nah, coba jalanin lokal functionnya ya, lokal functionnya. Nah, lokal functionnya dijalanin nih. Jadi kalau misalnya global saya adalah global, berarti masuknya ke sini dong. Global ya. Kalau misalnya lokal, saya adalah lokal, berarti masuknya ke sini. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya ada dua ya panahnya ya. Ini global mode function ya. Mode function. Function. Ini ada global var. Global var yang di atas, ini bakal dimodified dalam lokal. Jadi ini lokal nih, kayak komplek. Kalau ini kayak jalan raya lah, gitu. Nah, jadi gini, dimodifkan misalnya, gitu.
langsung cat global, langsung aja di sini nih. Coba ini dihapus dulu. Jadi kita masukin global mode function ya. Set. Lah, kenapa yang di print kan global var? Yang global ini kenapa sih yang berubah yang itu malah? Harusnya kan kalau misalnya lokal eh dia nggak bakal bisa ngerubah yang global. Nah, karena dia ada ininya, ada apa namanya? Panahnya ada dua. Nah, jadi global mode ini ya ngubah variabel global dari lokal. Lokal itu dalam function ya. Gitu. Kira-kira bisa dipahami kah? Ada yang mau bertanya dulu nggak? Oke, tak lanjut dulu kali ya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi itu komen-komen dasarnya. Sekarang masuk ke variable assignment data type ya, data type. Kemarin kalau yang sempat ikut yang minggu lalu itu pasti udah pernah ya. Soal misalnya X itu adalah numerik 5 gitu. Print X. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini buat nge-create data numerik. Kalau misalnya diubah jadi karakter. Jadi ada 5 karakter. 1, 2, 3, 4, 5. Terus habis itu kalau dikasih logical ada semuanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang yang vektor tadi udah dibahas ya. Soal min, short, summary, length, dikasih C. Matrix juga udah pernah, tapi coba tak bahas lagi. Matrix itu misalnya kayak gini. Matrix 1, 9, and row, number of row-nya berapa? 3, and call 3, misalnya gitu. 3, print M. Berarti ada kayak gini nih. Jadi ada 1 sampai 9 nih. 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketemu matriksnya. Kalau misalnya 1 sampai 12. Bisa nggak? Nggak bisa. Soalnya harusnya ini 4 kalau nggak salah. Nah gitu. Number of row-nya itu harusnya 4. Jadi 4 ke kanan 3 kolomnya. Nah terus habis itu data frame ya. Data frame itu misalnya df sama dengan data frame sama dengan data.frame x 1 sampai 5 x aksis ya. Terus habis itu y c vektor misalnya a b sampai c d e. Nah terus habis itu kita print df. Oh berarti ada 5 ke bawah. Y-nya yang secara vertikal 5,
yang secara horizontal, ada X, ada Y, ada X, ada Y, data frame-nya. Kolomnya ini ada X, ada Y. Kalau X 1 sampai 5 itu maksudnya X-nya 1 sampai 5 nih. X, Y. Kalau tambah lagi C, Z misalnya. Z sama dengan 1 sampai 5 juga. Atau misalnya 2 sampai 6 deh. Nah, ada lagi 2 sampai 6, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu, data frame itu maksudnya kayak gitu. Kalau misalnya kita pakai yang tadi ya, fix df. Oh, berarti ada ininya. Ada data frame-nya. Fix df. 1 sampai 5, 2 sampai 6, A sampai E, gitu. Nah, terus habis itu kalau sama dengan kayak tadi ya, ya if tadi ya. Misalnya if 2 X modulus 2 sama dengan 0. Sama dengan harus 2. Karena itu emang sintaksnya kayak gitu. Terus terus habis itu ini tanda seru sama dengan itu artinya tidak sama. Misalnya gini loh. Tidak sama dengan 0 misalnya. Sama dengan ganjil misalnya. Print ganjil X sama dengan 2 misalnya. Nah, jadi kalau begini else print genap misalnya. Else print genap. Keluar genap. Karena 2 itu modulus 2 itu harus habisnya 0. Tapi kalau not 0 bukan 0 itu adalah ganjil. Misalnya 3 keluar ganjil. Nah, kayak gitu. Jadi tanda seru sama dengan not gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gini deh, ada kondisi lagi N. N kayak di logika matematika yang di modul 4 kalau nggak salah di pengantar matematika. Nah, itu ada N. N-nya satu aja. Terus habis itu misalnya N X sama dengan 3. Jadi cuma X sama dengan 3 doang yang dianggap ganjil. 3 misalnya gitu ya. Oh, ganjil 3 nih. Kalau misalnya ganjil 5, mau nggak keluar? Keluarnya genap. Karena ada N. Jadi kondisi ini sama kondisi ini harus terpenuhi. N kan. Kalau pakai ini garis yang ada di samping tanda kurung kurawal, ini adalah or operator. Jadi bisa kalau misalnya ini true, ini false, tetap true. Terus true berarti ke sini ke print. Misalnya kayak gini, oh tetap ganjil 3 karena walaupun ini nggak kepenuhi, tapi ini kepenuhi gitu. Ini or. Kalau yang tadi tanda seru not ya. Nah, terus habis itu ini adalah if else ini untuk mengontrol arah jalurnya program ya. Terus habis itu kalau misalnya yang loop kemarin ada for, ada while, ada repeat. Kemarin belum pernah di repeat sih. Repeat print yes misalnya. Dia bakal ngeprint yes terus sampai sampai selamanya. Tuh banyak banget. Repeat. Jadi ini loop juga. Nah, ini nggak ada kondisi sama sekali nih. Dia bakal repeat terus. Sedangkan kalau while itu bisa ada kondisinya. Misalnya X itu adalah 10. While X kurang dari 10, X plus 1. Print X misalnya.
Oh, ini di sini dulu. Sebentar. Oh, print ini. Saya. Kok tidak berjalan? Sebentar. Oh, ini kan X-nya kan harusnya kurang dari 10. Kalau misalnya X-nya 1, baru sayanya berapa kali itu? Dia unlimited karena di sini harusnya ada assignment di sini. Nah, berarti saya cuma 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa cuma 9? Karena X-nya dari 1. Coba kalau X-nya dari 0, pasti 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 X-nya, sayanya. Nah, jadi eh while ini gunanya untuk ngeloop, ngulang-ulang terus programnya sampai kondisinya terpenuhi gitu. Ketika sudah sampai 10, baru stop jalan. Kalau misalnya dikasih sama dengan, dia jadi 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena S10-nya termasuk gitu. Indeks dari 10 termasuk. Nah, terus habis itu ada yang namanya for loops ya. Kita ulang-ulang lagi aja nggak apa-apa. Kalau for itu lebih terukur. Misalnya for i in 1 sampai 5 gitu ya. Pre cat ini adalah perintah ke i. Cat ini juga bisa buat ngeprint, tapi harus ditambah n ini buat apa namanya? Nge buat nge-enter. Kalau nggak dikasih ini nanti ke kanan doang, nggak ada pakai enter. Coba ya. Nah, ini perintah ke 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Coba kalau misalnya ini nggak ada. Jadi tuh ini perintah bla 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 bla, jadi nggak ada enternya. Nah, gitu. Ini komen-komen dasar R-nya. Terus habis itu juga ada caranya kalau yang pernah belajar Python untuk data analisis atau apapun itu bisa nge-read CSV. Bisa read.csv gitu. Masukin ke filenya, misalnya file apa gitu. Belum disiapin sih file CSV-nya, tapi ini bisa buat nge-read CSV, comma separated value. File-file CSV. Udah pernah denger kan file CSV ya? Oke. Nah, sekarang bisa juga write CSV. Write CSV misalnya kita write dulu deh. Misalnya df-nya tadi yang ini nih. df data frame sebentar. Misalnya x 15 y 712 misalnya. Kita masukin write, kita nge-save filenya as CSV gitu. Misalnya kayak gini, df nama filenya test.csv. Oke, data frame-nya error. Sebentar. Kalau misalnya ini 1,5 ya. Sebentar. 1,5 aja deh, nggak apa-apa. Nah, berarti kalau misalnya di read, dir ya coba ya. Oh, dirnya banyak nih.
Kita set WD aja deh. Set WD-nya jangan di E. Kita masukin ke sini aja. Nah, masukin ke sini. Habis itu jalanin source. Kita dir. Nah, ada test CSV, ada test.r. Nah, kita bisa read CSV-nya. Bisa dibaca. Dibaca CSV-nya pakai read.csv. Read.csv. Ini langsung ke test.csv. Nah, bisa kebaca. Berarti bisa langsung udah masuk ke sini CSV-nya. Test.csv. Datasetnya. Jadi kalau misalnya ini pengaplikasian lebih lanjut nanti dibahasnya lain kali aja. Terus habis itu ada yang min, yang sort tadi, median. Itu kayak fungsi-fungsi dasar dalam statistik gitu ya. Median tuh nilai tengah gitu kan. Terus habis itu ada min, max, variance. Itu nanti ya. Terus habis itu ada plot juga. Plotting. Terus habis itu kira-kira itu aja sih itunya, apa namanya? Summary misalnya ya, coba DF ya. DF print DF. Nah, terus habis itu kita bisa di summary DF. Print summary DF. Nah, berarti ada ininya. Minnya berapa, mediannya berapa, minnya berapa. Ini summary bisa lebih lengkap gitu. Langsung kelihatan. Nah, kayak gitu. Terus habis itu kira-kira itu dulu sih. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut ke data visualization? Oke, kita coba lanjut dulu ya. Nah, terus habis itu kemudian sebentar. Udah sejam ya, nggak apa. Nah, terus habis itu ya data visualization itu sebentar ya. Ada satu contoh sedikit yang simple. Artinya apa sih data visualization itu apa? Artinya ya artinya data yang divisualisasikan, yang dijadiin gambar nih kayak gini nih. Ini data visualisasi nih kayak gini. Nah, terus habis itu kita coba ya. Data murid misalnya. Kasih variabel data murid, kita environment-nya dihapus dulu biar nggak pusing. Terus habis itu data murid adalah data.frame. Ini bisa dibuat kayak gini. Misalnya ID murid itu adalah sama dengan 1 sampai 5, 5 aja gitu ya. Terus habis itu namanya ada siapa aja. Misalnya Budi gitu ya. Sarah misalnya. Banu. Siska. Misalnya IPEP gitu. Terus habis itu umur ada siapa aja. Nah, berapa aja. Misalnya 20, 18, 19, 21, 22.
Nah, terus habis itu ada jenis kelaminnya, J kelamin. Ada laki-laki, perempuan. Oh, ini ada komanya, jangan lupa nih, diingetin sama dia. Ada perempuan, laki-laki. Ini bisa sambil dicoba-coba sendiri ya di R-nya ya. Eh, Laki-laki. Nah, kan laki-laki, ini perempuan. Banu harusnya laki-laki, Siska perempuan, Ipep laki-laki. Nah, kira-kira kayak gitu. Terus habis itu, misalnya nilai kalkulus. Nilai kalkulusnya misalnya ada yang 78, ada yang 50, ada yang 40, ada yang 90, ada yang 80 misalnya gitu. 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Terus habis itu nilai Inggris misalnya. Itu ada yang 60, ada yang 87, ada yang 50, ada yang 10 misalnya, ada yang 25 gitu. Jangan lupa ada komanya buat supaya nggak dierorin. Nilai sains. Sains. Nah, misalnya kayak gini, ada 80, 55, 46, 12. Terus habis itu yang ada tulisannya nih, lulus apa enggaknya. C. True, true misalnya gitu. False, false, true misalnya gitu ya. Ini cuman itu aja contoh ya. Nah, contoh dari data frame, bukan berarti harus dijumlahin nilainya terus berarti lulus apa enggak, itu belum, nanti itu ada condition kayak if else tadi. Nah, sekarang kita coba print data murid. Oh, berarti keluar nih datanya. Kalau misalnya di fix data murid, keluar nih. Oh, Budi itu apa? Laki-laki, perempuan, bla 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 bla. Kayak Excel, true false, true false, nah gitu. Terus habis itu sekarang kita mau ngeplot. Ngeplot itu apa? Ngebuat grafik. Ngebuat grafik. Misalnya ngeplot nilai kalkulus dan Inggris misalnya gitu ya. Ini data visualisasi ya. Jadi kita tinggal gini aja, plot student data, salah. Data murid dikasih S gini. Terus habis itu nilai kalkulus. Nilai kalkulus, koma data murid di S lagi. Nilai Inggris misalnya gitu. Nah, terus habis itu tinggal dimasukin main title-nya apa? Judulnya apa? Main sama dengan nilai kalkulus versus Inggris misalnya. Terus habis itu XLab, XLab itu maksudnya sumbu X ya. Sumbu X itu nilai kalkulus. Terus sumbu Y, YLab sama dengan nilai Inggris. Terus habis itu dibuat aja ini
PCH sama dengan 1, color sama dengan blue. PCH kalau nggak salah buat ini sih. Oh, PCH ini poin karakter buat nanti tak liatin. Nah, ini keluar kan. Ada titik-titiknya nih. Nah, ada titiknya. Iya, tadi apa? Oh, bukan open mic ya? Oke. Oke, mute bentar. Nah, oke. Nah, sekarang kita langsung ada PCH nih. PCH ini maksudnya poin karakter yang ada di dot ini. Kita bisa ubah-ubah. Misalnya 2 jadi segitiga, 3 jadi apa? Nanti ada di dokumentasi kalau nggak salah. Biar kelihatan. Oh, berarti kalau misalnya nilai Inggris, di nilai Inggris, kalkulus dan Inggris misalnya. Ketika nilai Inggrisnya 40-50, kalkulusnya juga sama nih untuk yang ini 50 ini nih. Nilai Inggris, nilai kalkulus. Berarti pakai yang ini nih dia. Jadi ini buat versus-versusan aja gitu. Ketika nilai 50, ternyata ada yang 87 nilai Inggris. Jadi sesuai ini aja, sesuai tabelnya. Bisa dilihatnya kayak gitu. Terus habis itu bisa juga ngebuat histogram. Histogram tuh kayak apa? Nanti kita bisa lihat. Histogram nilai matematika. Misalnya bukan data murid. Terus habis itu nilai kalkulus. Nilai kalkulus, koma. Langsung ke main. Histogram nilai kalkulus. Terus xlab. Buat nilai kalkulus. Terus habis itu kolom. Ada ini color ya, like blue misalnya. Nah, terus habis itu border kasih black lah. Nah, gitu. Set. Nah, ada histogramnya nih. Ternyata nilai kalkulus itu bener kan nih? Cuma ada yang 40 sampai 50 itu ada 2. Ini 40 50. 90 70 nih ada segini. Berarti kehilangan atau di data ini tidak ada yang range dari 50 sampai 70 itu nggak ada nilainya. Antara ya. Dia bisa kelihatan gitu loh datanya. Jadi kalau kayak gini kan pusing ya. Walaupun ini kan masih dikit datanya. Kalau datanya ada 1000 baris gitu kan. Kita mesti lihatnya nggak mau pakai plot atau grafik. Ini histogram ya. Terus abis itu ada juga bar plot. Jumlah siswa per jenis kelamin. Misalnya bar plot. Table student data dikasih, bukan student data ya maksudnya, data murid. Terus habis itu J kelamin. Bukan itu, inilah J kelamin. Nah, J kelamin tabelnya, bar plotnya berarti kasih koma dulu. Main jumlah murid per kelamin misalnya. Terus habis itu xlab-nya sumbu X adalah jenis kelamin. Terus habis itu ylab-nya adalah
jumlah siswa. Terus habis itu kolomnya, colornya maksudnya buat bar plotnya ya. Bar plotnya itu colornya misalnya pink gitu ya, pink dan biru gitu. Set. Oh mesti tambah satu lagi ininya. Nah, nah baru lihat nih. Oh laki-laki harusnya biru lah ya, biar nggak kebalik. Nah gitu. Nah ternyata murid tuh banyak yang laki-laki di data yang ini, perempuan cuma segini gitu. Nah jadi gitu, bar plot bisa juga. Ini kayak Excel juga sih, cuman pakai coding gitu. Terus habis itu ada juga ini yang sederhana aja ya, contohnya ya. Misalnya box plot nilai per mata pelajaran. Box plot data murid nilai kalkulus. Terus habis itu data murid nilai Inggris. Terus data murid nilai sains misalnya. Terus habis itu ini agak terlalu pojok banget. Nah, terus habis itu ya. Habis itu koma nama. Names. Nah, ini names harus pakai bahasa Inggris soalnya ini function yang ada di dalam box plot. Kalkulus Inggris science. Nah gitu. Habis itu main, nama judulnya adalah box plot untuk nilai per mata pelajaran misalnya gitu. Habis itu colornya dikasih yang random aja, misalnya C orange, green, blue misalnya gitu. Nah kelihatan kan box plotnya. Box plotnya itu maksudnya cara bacanya gini. Ini yang di sini adalah mediannya, garis tengahnya. Yang Inggris berarti rata mediannya itu sekitar 50 lah. Di sini sekitar 80. Berarti tinggi-tinggi nih yang kalkulus. Kalau yang sains paling 60 gitu. Tapi ini rentangnya nih, rentang dari sekitar 90 sampai 40. Kayak baca ini candlestick ya. Kalau yang pernah trading saham. Nah, jadi ini juga ada lagi paling tingginya berapa, paling rendahnya berapa, paling rendahnya berapa, paling tinggi berapa. Dan ini range yang semacam rata-rata ya. Iya. Jadi di sini kalau lebih dari garis tengah berarti rata-ratanya tuh tinggi gitu. Ini tinggi, sedangkan ini rata-ratanya ke bawah nih. Ke bawah gitu. Rata-ratanya di bawah. Sains nilainya lumayan lebih jelek daripada kalkulus dan Inggris. Kira-kira gitu data visualisasi ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu?
Nyecutan ya? Wadaw. Wadaw. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Tapi kalau misalnya mau ditanya, silakan langsung aja tanya. Nanti bisa ke sebelumnya gitu, materi sebelumnya juga bisa. Atau nanti bisa nonton YouTube-nya atau komen gitu. Bisa juga. Nah, terus habis itu, nah ini yang simpel-simpel aja dulu sih. Paling paling gini deh. Kemarin kan ada yang sempat request tuh ya, mau buat jam ya, mau buat jam sama ini ya. Apa tuh kemarin? Kemarin tuh ada yang mau request kalkulator ya. Ada yang mau coba dulu buat kalkulator gitu? Atau masih bingung? Gimana gimana? Paling ini sih materinya sekarang paling sampai data visualisasi visualisasi dulu. Ntar source code-nya tak inilah tak masukin ke sini ke hasil R ya. Materi hari ini gitu. Coba ya. UTR ini ada di script. Oh, ini mah di sini ya. Coba. Sebentar. Masih ada yang bingung nggak? Maksudnya di save. Oh, ini di save nih. Udah di save langsung ke save aja udah kayak gini. Jadi kayak bentuknya ut.r. Oh ya, bentuk bentuk bukanya kayak gitu lagi kalau bisa dibuka. Nih, misalnya kayak gini nih. Nih, ut.r. Kayak gini bentuknya filenya. 1 kilo. Kalau misalnya tak tutup ya ininya. R-nya tutup ya, save. Nah, terus habis itu kita buka lagi R Studio-nya. Ini masih ke save sih biasanya. Tampilannya masih kayak gini. Coba kalau new project deh ya. New project deh. New project. Nah, new project. Misalnya tes UT2. Terus habis itu bukanya kayak gini. Ini masih kayak gini nih. Kita open file aja yang ada di UT. Nah, ini nih. UTR coba ya. Nah, kebukanya kayak gini. Bang Kuat. Iya, masih mentahnya kayak gini. Tapi kita biasanya masukin gini source on save. Source on save kayak gini, set. Nah, itu langsung ke save ke ini lagi, grafik-grafiknya. Bisa dilihat dulu grafiknya ini gitu.
Oke, oke, oke. Yoi, yoi, yoi. Nah, iya, paling gitu aja sih data visualization ya. Kalau misalnya mau tahu sintaksnya, kita bisa langsung ke R sini nih. Ada data visualization kalau nggak salah. Coba ya, data visualization with R. Ada banyak sih resource-nya. Ada library kayak gini, ggplot, ada word cloud, kayak gitu sih. Ya, oh boleh, 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 boleh ya. Gua coba-coba ya. Bentar ya. Dikirimnya di ini aja ya, di hasil R ya, di hasil R yang ini. Nah, tak coba ya. Bentar. Kemana tadi? UTR, UTR, UTR. Bener nggak tuh? Coba dibuka. ut.r. Sip. Ya hasil R. Yap. Bisa buat coba-coba juga. Langsung source aja S gitu. Nah ini juga ada nih yang kemarin tuh. Kalau yang lebih kompleksnya begini. Yang ada di sini. Misalnya ini cat bridge ya. Yang dibuat kayak gini. Kalau ini sih kemarin kan saya belum segitu ahli ya. Jadi kemarin saya coba-coba pakai ChatGPT, akhirnya keluar kayak gini. Oh, kayak gini. Kenapa? Nah, ya minggu kemarin pernah. Ini antara minggu kemarin sama minggu kemarin sih. Ini bukan pas sesi. Jadi ini tuh apa aja sih yang bisa dibuat pakai R? Ini ada kodenya juga di sini nih paling atas nih. Oh, ini datasetnya ini. Datasetnya .csv kan. Nah, kalau kodenya yang ini nih cat.kmd. Tak ini deh. Ini kodenya. Sebentar, biar lebih jelas ya. Eh, Bentar. Ini kodenya. Ini datasetnya. Jadi namanya dataset ya. Dataset itu adalah kumpulan data-data yang kita bisa analisa. Ini datasetnya. Nah, kayak gitu. Nah, terus habis itu ada format R lagi yang lain yang bentuknya bisa satu-satu dijalanin. .kmd nih. eh mau itu mau dicoba atau nanti aja. Bentuknya sih kayak gini juga, tapi satu-satu. Ya, nggak keluar ya? Udah ini belum? Udah source grafik nggak keluar. Yang ini ya, yang plot ini ya, nggak keluar ya? Coba share screen.
Oke, flowchart. Oke, flowchart. Flowchart tuh maksudnya gimana ya? Maksudnya flowchart itu kan ya workflow gitu ya. Maksudnya tapi belajar dengan flowchart maksudnya gimana kah Bang Dito? Oh ya, izin share ya, boleh boleh. Bisa nggak? Bisa ya? Oke oke. Kelihatan kelihatan. Kok kayak gini ya? Sebentar. Itu share kemana tuh? Kok masih belum kelihatan R-nya? Nah, udah kelihatan, udah kelihatan. Source on save. Ya, udah di save. Control S. Di save. Nah, langsung ya. Nah, kayak gitu. Ya, ya. Biasanya kayak biasanya kayak gitu kalau di R Studio dia langsung mesti di save dulu biar langsung blok kelihatan gitu. Yoi yoi yoi. Kok bolak-balik? Coba aja. Harusnya aman sih. Coba di cut aja. Paling nanti apa nilai kalkulusnya jadi di sumbu X. Heeh. Kontrol S aja. Kontrol S aja, kontrol S. Nah, itu grafiknya di ke kiriin. Nah, paling awal. Nah, tuh jadi berubah tuh. Yang plus plus, bukan yang plus plus, yang plus plus itu. Nah, itu tuh. Tuh, jadi nilai kalkulusnya X, nilai Inggris. Tapi ini ya X lab, Y lab. Tapi kok belum ini ya? Masih masih sama ya. Coba di sapu dulu deh itunya, plotnya. Ah, coba kontrol S lagi, kontrol S lagi. Berubah nggak yang pertama? Oh enggak, nilai X-nya jadi ini loh. Jadi nilai Inggris, ya kan? Lihat tuh. Iya, labnya jadi nilai kalkulus. Jadi kebalik. Gitu aja. Yap. Tadi di chat di mana tadi di chat ya? Oke, tadi ada chat di mana ya? Yang pertanyaan ya? Apa general? Oh, sebentar. Oh, chat yang ini ya? Oh, oke, yang di belajar bareng ya. Ini ada ternyata DC lebih HD daripada Zoom. Iya iya, DC lebih HD. AirGUI versi 4 data. Oh, ada data editor ya? Preview file. Preview file tuh tari ya, bukan? Oh, oke. Iya iya ada editor. Terus habis itu, buset bahas TF, TensorFlow. Iya, tes formatif. Oh, tes formatif. Nanti deh. Kita TensorFlow. Oke oke. Jadi R itu intinya, oh, file modul ya. File modul ada di RBVUT. Itu bisa diakses langsung. Jadi R itu sebenarnya fungsinya secara ini ya, secara kenapa dibuat R itu ya buat visualisasi data.
Jadi fungsi R itu bikin data. Oh, ternyata pertanyaannya pada di sini ya, pada di chat ya. Belum lihat. Bentar. Jadi fungsi R itu bisa kayak Excel, cuman bisa lebih kompleks. Excel kan nggak bisa buat kayak gunung-gunung gitu kan, gunung-gunung yang 3D gitu, grafik aja, kayak pie chart atau apa gitu, atau donat-donat itu. Nah terus habis itu, nah ini bener tuh si Lucky kak, Bang Lucky kak, Bang atau Mbak tuh. Tuh. Nah ini mic apa, Bang Brian gimana? Mic-nya kenapa? Bingung. Oh, jaringannya. Oh, sesuai alur ya. Jadi penentuan penggunaan source code-nya. Apa yang kita inginkan outputnya. Oke, udah aman ya? Oke, oke, oke. Oke, berarti penggunaan source code-nya dengan outputnya apa, terus prosesnya apa, terus habis itu source code-nya apa gitu ya? Maksudnya Bang Dito. Ya on mic boleh. Boleh on mic Bang Dito. Halo, halo Bang. Oh, oh berarti misalnya kalau misalnya mau kondisi if else gitu ya. Berarti ada if-nya apa gitu. Ini gini 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 gitu. Oke, nanti tak siapin ya flowchart ya buat pertemuan selanjutnya. Nanti kalau misalnya ada source code-nya lagi, hmm? Itu kalau misalnya Bang Dito ada kayak contoh gitu, semacam kayak gambar buat data analis gitu ya, flowchart data analis ya. Coba-coba, ntar sharing aja. Nanti coba siap-siap. Thank you, thank you, thank you. Nah, oke, oke, oke. Jadi ada pertanyaan lagi kah? Masih ada yang kalau fungsi-fungsi dasar ya, komen-komen dasar ya, itu udah pada oke gitu. Sebenarnya mesti dilatih aja sih, sebanyak-banyak dicoba gitu loh. Gimana? Oh, bukan. Gini, komen itu maksudnya yang kayak tadi dijelasin kayak set WD, get WD gitu loh. Yang ada buka kurung tutup kurung itu komen. Kalau kalau komen kok itu koman. Kalau komen baru yang hashtag komentar. Kalau koman ya bahasa Inggrisnya komen juga sih. Ya tapi ya agak rancu sih. Ya pokoknya komen dasarnya itu maksudnya ya kayak tadi kayak dir gitu. Dir buka kurung tutup kurung itu ada di modul. Nah, terus kalau misalnya tadi ada yang nanya modul ya, tak tak kasih deh linknya ya.
RBV. Tapi ini mesti login dulu. Oh, oh di ini, di apa? Ada tadi perintahnya kan read.csv dalam kurung file Excelnya, file CSV-nya. Gitu, read.csv. Kalau misalnya kita mau udah buat data frame sendiri nih di R, terus abis itu kita mau tulis jadi CSV, write tulisannya write.csv dalam kurung mana data frame yang mau dijadiin CSV, abis itu nama file gitu. Nanti ada coba-coba ya. Nah ini nih komputer satu nih, apa ininya link penting ya, coba dimasukin link penting deh biar enggak, biar jelas. Nanti langsung klik yang full text aja, full text, habis itu lanjut deh. Coba tak demonstrasiin deh ya, buat buka RBV. Kelihatan ya? Nah, jadi ini RBV ya. Tulis aja di Google gitu ya, RBV gitu. Ruang baca virtual. Perpustakaan UT. Habis itu klik search SATS 4111 ini. Terus habis itu komputer satu ada nih. Baru deh full text. Nah, passwordnya ini aja, mahasiswa. Passwordnya UT peduli. Terus di jumlah aja ini hasilnya. Keluar deh. Ada modulnya. Terus abis itu kalau misalnya suka nge-lag, misalnya modul 2 nih nge-lag nih, klik yang tanda desktop ini nih, tanda monitor ini, klik. Nah ini jadi lebih lancar lah, lebih satset. Tuh, lebih satset dia. Gitu ya. Sudah jelas kah ya? Apa tadi yang itu file modulnya? Uculo, Bang Uculo. Udah nggak ada orang ya? Iya udah nggak ada. Ya udah nggak ada. Ya kira-kira gitu sih. Nanti ya udah dikirim juga di link penting ya. Flowchart ya. Nanti boleh di-share ya. Bang Dito nama itunya siapa? Nama aslinya gitu. Nanti boleh dah. Di-share aja atau nggak di grup ya? Oke. Sip. Kira-kira itu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Kalau enggak, langsung buat next minggu depan aja. Yap. Iya. Oke. Oke, sekian buset hantu laut. Oke, sekian ya. Oke. Oke, sekian ini sesi pada malam ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Baik, saya Enkol ya. Yoi, sama-sama. Sama-sama. Lagi itu. Waalaikumsalam. Sip.